Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama hurmatu zahidina asyratu asya'a. Awwaluha adawatu syaitan yarawnaha wajibatan ala anfusihim liqauli azza wa jalla inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, hurmatul zahidina asyatu asya, bermula kehormatan, kemuliaan orang zuhud itu ada 10 macam. Dan sifat orang zuhud itu adalah yang jadi mulia karena ada 10 macam ini. Pertama, adawatu syaitani, orang zuhud selalu memerangi setan. Yarawnaha wajibatan, dia menganggap memerangi setan wajib. Ala anfusihim, terhadap diri mereka. Jadi orang zuhud itu selalu berkeyakinan, artinya merasa wajib untuk memerangi setan. Karena firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, maka anggaplah dia sebagai musuhmu. Jadi itulah kesemaan orang zuhud, selalu dia berusaha untuk tidak tergoda oleh syaitan. Wattani la ya'maluna 'amalan illa bil hujjah, yani la ya'maluna 'amalan illa ba'da ma thabatat lahumul hujjatu yaumal qiyamah. Liqaulillahi azza wa jalla qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, yani hujjatakum. Jadi dia selalu itu ya, berusaha untuk tidak tergoda, tertipu, terpedaya oleh syaitan. Bagaimana seharusnya orang memperlakukan musuh itu? Jangan percaya pada musuh, walaupun kelihatannya inna menasihati kita, baiklah kita, tetap musuh syaitan itu. Musuh yang sudah lawas, itu ya, musuh buyutan ya, musuh lawas mulai dahulu, syaitan sudah menjadi musuh kita. Itu kita adalah kita anggap sebagai musuh kita. Jangan kita terpengaruh, ya. Dan kita menempati musuh itu, ya. Dan engkau turuti ajakannya. Walaupun kelihatannya syaitan memberikan nasihat, ya engkau curigai, jangan percayainya, itu syaitan. Kadang-kadang syaitan itu bisa juga seolahnya memberi nasihat kepada kita. Sebenarnya ini tipuan bagi, ya. Misalnya, kerjakanlah syahwat ini agar kau dapat beribadah dengan kuat kepada Tuhan. Hati lapang, tenang, engkau kerjakan syahwat ini. Atau adalah engkau senangkan badanmu, engkau dapat kekal mengerjakan kebaikan misalnya. Ini. Misalnya kita sembahyang Jumat, kadang-kadang terpikir sembahyang sunat di rumah aja. Padahal kan di rumah kan lebih banyak pahala pada sunnah. Jangan sembahyang sunat di masjid, sembahyang di hari Jumat, yang di masjid di rumah aja. Karena di rumah lebih banyak pahalanya. Yang kadang-kadang begitu setan. Itu setan. Nah, itu. Jadi karena di rumah sudah kita batal wudhu, malas lagi hendak sembahyang sunnah di jalan juga macam-macam. Jadi sudah sembahyang sunnah di mana, di masjid sembahyang sunnah, kan apa? Nah hendak sembahyang lagi di rumah, kan apa? Nah, dan sampai nanti tergoda setan, ada jadi sembahyang sunnah. Saya sampai sembahyang di rumah sudah malas sembahyang, berkantutkah apa sebagainya. Nah, ini kadang-kadang begitu.
Nah, setan merayu, menggoda, mengajak kepada kejahatan, itu sudah setan. Kerjaannya setan tuh, selalu menipu. Jangan sampai kita tertipu oleh setan. Ini orang zuhud selalu berusaha untuk tidak tertipu, terpedaya oleh setan. Itulah. Sebab itu musuh. Bagaimana seharusnya memperlakukan musuh dan itu. Kita curigai. Jadi musuh itu adalah adun, itu musuh yang sudah lawas mulai zaman Adam. Itu sudah musuh kita. Bagaimana dia berusaha hendak menggoda kita. Itu harus kita ingat ya. Fatakhiduhu aduwwa, jadikan yang setan sebagai musuh kamu. Watani la yamaluna amalan illa bil hujjati. Itu orang zuhud itu tidak melakukan suatu amal kecuali dengan bukti yang nyata. Jadi orang zuhud melakukan suatu amal ya yang pasti ya, mempunyai dalil yang kuat. Jadi orang zuhud beramal dengan dalil yang kuat yang dapat dipertahankan akhirnya di akhirat. Hujjah dalil dan ini karena di akhirat. Namun amalan mereka tidak mengamal suatu amal kecuali pada masa batat lahul hujjatu yang kiamat. Telah tetap yaitu dalil mereka di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Ya in hujjatakum. Katakan Muhammad, ya artinya tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang yang benar. Mereka tidak beramal kecuali telah benar-benar atau punya hujah, punya bukti yang benar. Shadiqin. Yang ketiga, watsalitsu annahum musta'iduna lil mauti liqaulillahi ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ketiga, orang zuhud itu selalu bersiap-siap menghadapi mati. Ya. Siap-siap menghadapi mati, tidak takut mati, tapi bersiap menghadapi mati. Kalau orang bersiap-siap menghadapi mati, tentunya berbekal sanggup untuk mati. Sesudah mati apa kena? Itu. Seharusnya demikian. Karena saya selalu ingat mati, berbekal untuk mati. Dan apa yang sesudah mati itu disiapkannya. Itu orang zuhud mereka itu. Mereka istimewa mereka, kehormatan mereka, kemuliaan mereka, karena mereka selalu ingat dan siap menghadapi mati. Allah berfirman, "Kullu dari tiap-tiap diri, tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan mati." Warabi'u yuhibbuna fillahi wa yubghiduna fillahi liqaulillahi azza wa jalla la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Yani man kana mu'minan la takuna lahu shadaqatun ma'a man yukhalifu amrullah walau kana abahu aw ibnahu aw ikhwanahu aw ashiratahu. Yang keempat, sifat orang zuhud, mereka saling mencintai karena Allah. Saling kasih sayang hanya karena Allah. Juga dalam membenci seorang karena Allah. Mencintai seorang karena Allah cinta kepada dia. Allah menyuruh dia untuk cinta kepada orang itu ya. Juga musuh Allah, membenci orang karena Allah. La tajidu Allah berfirman qaum yu'minuna billahi wal akhir yuwaduna man hadallahu rasulah walau kana aba'uhum abna'uhum ikhwanahum wa asharatahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kau tidak mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat saling kasih sayang dengan orang yang menentang Allah Ta'ala. Kamu tidak mendapatkan orang yang beriman Allah dan Rasul, beriman Allah dan hari kiamat, orang itu cinta kepada orang menentang Allah dan Rasulnya kada. Sekalipun orang itu adalah bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, tidak, mereka tidak mencintai karena mereka adalah menentang Allah SWT. Al-syaratahum al-qadaramu. Karena mereka telah
Mulai kadang-kadang fil iman, karena Allah Ta'ala telah menanamkan iman di dalam hati mereka dan menguatkan mereka yang pertolongan ya, yang datang dari Allah Ta'ala. Terus itu. yakni orang yang beriman tidak akan berteman ya, dengan orang yang menentang Allah SWT. Sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, dia akan berteman. Ya, kalau orang itu menentang Allah, yukhalifullah, menentang perintah Allah. Wal khamisu annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar liqaulillahi 'azza wa jalla wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang kelima, sifat seorang zuhud selalu amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur bil ma'rufi wa nahi munkar. Dalam kamu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, wasbir 'ala ma asabak. Kamu sabar terhadap musibah yang menimpa kamu. Sungguh hal itu termasuk hazmur, perkara yang terpuji, yang mulia. Ma'ruf nahi munkar. Sifat orang-orang zuhud naga itu. Wasadis annahum ya'tabiruna wa yatafakkaruna fi amrillahi ta'ala liqaulillahi 'azza wa jalla wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa qala fi ayatin ukhra fa'tabiru ya ulil absar. Yang keenam, sungguhnya orang zuhud itu ya'tabiruna, selalu mengambil pelajaran dan memikirkan tentang ciptaan Allah SWT. Apa yang dilihatnya, pikirkannya, diambil pelajaran dari segala perintah Allah Ta'ala atau ciptaan Allah Ta'ala. Allah berfirman, dan mereka telah selalu memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Itulah tanda-tanda orang zuhud. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Dalam kamu ambil pelajaran ke orang-orang yang mempunyai mata hati, pandangan. Wasabi'u yahrusuna qulubahum likay la yatafakkaru fi ma lam yakun fihi ridallahi subhanahu wa ta'ala liqaulillahi ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang ketujuh, orang-orang zuhud itu selalu menjaga, memelihara hati mereka agar supaya hati mereka tidak berfikir tentang hal-hal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Tidak memikirkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Ya. Jaga hati mereka agar supaya tidak berfikir tentang hal-hal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu dzalika kana mas'ula. Sungguhnya ya, pendengaran, tuh, telinga, mata, hati, semua itu adalah karena mas'ulah, akan ditanyai semua itu tuh. Jadi mata kita, telinga kita, hati kita akan ditanyai, diminta pertanggungjawabkan di akhirat kena. Tuntut ya. Itu selama mereka jaga ya, pikirkan, jaga hati mereka dan sampai berpikir hal-hal tidak diridhoi Allah Ta'ala. Wathaminu alla ya'manu makrallahi liqaulillahi ta'ala fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Yang kedelapan, orang-orang zuhud tidak merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Selalu mereka merasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa aman. Mereka tidak tahu amal mereka diterima kada, ada tahu juga. Akhir umur mereka gimana, ada tahu juga. Sedang malah merasa ya tidak aman
dari sisi Allah Ta'ala, lalu berdoa, beramal, doa. Fala ya'mun, dan tidaklah merasa aman dari sisi Allah Ta'ala kecuali orang-orang merasa, orang-orang kaum yang rugi. Wattasi'u alla yaqnatu min rahmatillahi liqaulihi ta'ala la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang kesembilan, kemuliaan seorang zuhud, sifat mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah taala. Sungguh Allah taala mengampuni segala dosa. Soal kufur ya. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi tidak bagaimana banyaknya dosa, asal kada kufur, Allah akan mengampuni. Ghafurur Rahim. Tidak putus asa dia. Selalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ashiru la yafrahuna bima atahumullahu minad dunya wa la yahzanuna ala ma fatahum liqaulihi ta'ala likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. يعني أن العبد لا يعلم بأن الصلاح فيما يفوته أو فيما يأتيه فينبغي أن يكون في حالين سواء فإن المؤمن مثله مثل الآس والمنافق مثله مثل الورد فالآس يكون على حال واحد في حال البرد والحر وأما الورد فيتغير حاله إذا أصابه أدنى آفات فكذلك المؤمن يكون حاله عند الشدة وعند الرخاء واحدا ويكون راضيا بما قسم الله له وأما المنافق فلا يكون راضيا بما قسم الله له فيطغى عند النعمة ويجزع عند الشدة. Yang ke-10, orang-orang yang zuhud itu tidak merasa senang sekali, tidak merasa senang, tidak berlebihan senangnya terhadap dunia yang Allah berikan kepadanya. Diberi dunia tidak terlalu merasa gembira sekali, senang tidak. Dan sebaliknya mereka tidak merasa sedih, susah atas dunia yang luput daripada mereka. Luput daripada dunia kadang susah. Dapat dunia tidak terlalu senang benar. Sudah lihat. Dan kalau toh tidak dapat dunia tidak sedih. Allah berfirman, "Likaila ta'sa'ala ma fatakum, raftrahu ma atakum." Agar supaya kamu jangan merasa itu ya. Sedih atas apa yang luput pada kamu dan jangan kamu merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi tidak terlalu gembira senang sekali terhadap dunia yang diberikan dan tidak sedih. Sebab apa? Mereka tidak tahu kemaslahatan, keselamatan dia itu di dunia apa ada. Masalah dunia apa ada. Diberi rezeki banyak, apakah itu selamat, bahagia di akhirat? Dan diberi, apakah itu tidak tahunya. Nah, jadi biasa saja dapat dunia banyak, sedikit tidak menjadi soal, sama saja. Sebab tidak tahu di mana keselamatan dia, kebahagiaan dia. Apakah disugih apa, apakah dimiskinkah dia selamat, tidak tahunya. Orang tahu bahwa sugih itu selamat, bahagia. Saya orang anak sugih semua. Orang tahu bahwa kebahagiaannya di miskin dan dia akan miskin. Yang tidak tahu. Tidak tahu. Coba Allah Ta'ala. Jadi, abda semuanya mahamil tidak tahu. Bahwa manusia tidak tahu. Bianna sholaha fima yafutu wa fima yati. Kemaslahan dirinya itu apakah di dalam yang Allah berikan dunia apakah ada? Tidak tahunya. Kemaslahatan dirinya itu di dalam banyak dunia apakah ada? Tidak tahunya. Ya, siapa yang tahu? Banyak dunia hanya kada karuan. Ya juga.
Sekiranya seorang mukmin dalam keadaan dua tadi, senang susah, banyak rezeki ada, sama saja. Ya. Fenomena seorang mukmin perumpamaan seperti perumpamaan daun as. Ada daun nama ada daun as. Munafik perumpamaannya adalah seperti perumpamaan bunga mawar. Al-as itu bunga, ada satu pohon namanya as. Fal asu yakunu ala halin wahidin fi halil bardul hari. Adapun bunga as itu adalah selalu dalam keadaan yang satu, tidak berubah. Ya. Akibat kena panas, kena dingin, kada berubah. Ini bunga as ini. Itulah seharusnya orang mukmin yang kayak itu, tidak berubah. Dalam keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan miskin, sugih sama saja. Orang mukmin yang kayak itu tidak akan berubah seperti bunga as tadi. Amal wardu, adapun bunga mawar, dia akan berubah keadaannya jika kena sedikit saja, yaitu hawa yang kada baik, akan berubah. Itu bunga mawar tadi. Ini juga orang mukmin seyogyanya keadaannya pada waktu susah, waktu senang, sama saja, satu aja. Nah, hendaknya orang mukmin selalu ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ridho orang mukmin, senang ridho. Munafik, falyakun ridho, orang munafik tidak merasa ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menerima qada Allah taala, tidak menerima takdir Allah taala, tidak menerima pembagian Allah taala itu. Fa'idh mati pada waktu dia dapat nikmat, ya Tuhan, ya berbuat sewenang-wenang, maka zau inda syidati, pada waktu susah, gelisah, keluh kesah, itu orang munafik. Fayambagi lil mu'mini ay yaqtadiya bi af'alil anbiya'i was zuhadi wala yambagi lahu ay yaqtadiya bi af'alil kuffari wal munafiqina wa billahi taufiq. Maka sesungguhnya seorang mukmin itu selalu mengumpati, mengikuti perbuatan para nabi-nabi dan orang-orang yang zuhud. Orang zuhud, orang yang tidak terikat oleh dunia. Hatinya tidak terikat dan terikat oleh dunia. Biasanya. Dan itu yang jadi tujuannya. Ya. Walau yang bagi lahu, tidak seorang mukmin janganlah yang tadinya mengumpati perbuatan orang kafir dan orang-orang munafik. Taufik. Itu. Babul Mawa'il qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Abu Nasr ad-Dabusi Mansur bin Ja'far al-Faqih rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Abu Qasim Ahmad bin Hamim qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Yazid bin Harun qala haddatsana Muhammad bin Salamah an Ali an bin Yazid an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-'asri ila mughayribani syamsi hafidhaha minna man hafidhaha wa nasiyaha man nasiyaha faqala ala inna dunya khadiratun hulwatun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhir kaifa ta'malun ala fattaqud dunya wattaqun nisaa ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta faminhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan ala wa innal ghadaba jamratun tuqadu fi qalbi ibni adam alam tarau ila humrati ainaihi wa infitahi awdajihi faman wajada min dhalika syai'an fal ardal arda ala inna khairar rijali man kana bati'al ghadabi sari'al fai'i fa idza kana sari'al ghadabi sari'ar ridha fa innaha biha
ala wa inna syarrar rijali man kana sari'ul ghadabi bati ar-ridha fa in kana bati al-ghadabi bati ar-ridha fa innaha biha ala wa inna khairat tujjari man kana hasanat talabi hasanal qada'i fa idza kana hasanat talabi sayyi'al qada'i fa innaha biha ala wa inna syarrat tujjari man kana sayyi'at talabi sayyi'al qada'i fa inna man sayyi'at talabi hasanal qada'i fa innaha biha ala wa inna likulli qadirin liwa'un yu'rafu bihi yaumal qiyamati ala wala qadra wala qadra akbaru min qadri imamin amatin ala wa innal jihada kalimatu adlin inda imamin jairin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Mu'aid, bab pada nasihat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat, khatabana Rasulullah pada asri ila maghrib syams. Suatu hari Nabi berkhutbah di depan kita, memberikan nasihat, yaitu pada waktu setelah asar sampai matahari terbenam. Hafidhuha man hafidhuha. Ya. Di antara kita ada yang hafal nasihat Nabi ini. Orang kuat hafalannya, hafal. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang lupa terhadap nasihat-nasihat Nabi ini. Faqala, bersabda Nabi, ala inna dunya khudratun hulwatun. Ingatlah, kata Nabi, ketahuilah, sungguh dunia itu hijau, manis. Jadi dunia ini ialah seperti sesuatu hijau, indah, elok, ya, bersinar, hulwatun, manis, ya, dipandang manis, bukan manis, itulah dunia, kelihatan enak, nyaman. Allah mustakhlifukum fiha, Allah Ta'ala menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini. Dunia. Jadi Allah menjadikan kamu khalifah di dunia ini. Khalifah itu ya pengganti yang seharusnya mengatur, memakmurkan dunia ini. Nadirun, Allah melihat kaifa ta'maluna, bagaimana engkau akan berbuat di dunia ini. Allah melihat kamu jadikan khalifah bumi yang bagus indah ini, Allah akan melihat bagaimana perbuatan kamu di dunia ini. Bagaimana kamu melakukan dunia ini. Ala, ketahuilah, fattaqul dunya, dan kamu takut kepada dunia, jangan sampai kamu terpengaruh oleh dunia. Fattaqun nisa, adalah kamu takut terhadap wanita. Jadi dunia ini, Nabi mengingatkan dunia ini karena kelihatannya indah, elok, nyaman, tapi kalau kita pikir cepat berubah dan segera lenyap dan binasa. Ya, benar kayak itu dunia cepat berubah. Ya, demikiannya keadaan dunia. Hanya cepat lenyap dan binasa. Ala inna bin Adam khuliqu al-tabakan. Ketahuilah sungguhnya manusia ini diciptakan di atas tingkat-tingkatan bermacam-macam. Tidak sama tingkatan manusia. Minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'min. Di antara mereka ada manusia yang dilahirkan mukmin dan hidup mukmin dan mati mukmin. Aman. Lahir mukmin, hidupnya mukmin dan mati mukmin. Ada anak kayak itu. Minhum man yuladu minan wa yahminan yamutu kafirun. Ada mereka manusia ada yang dilahirkan mukmin, bapak ibunya mukmin, wa yahminan hidupnya mukmin tetapi naudzubillah mati kafir. Ada anak kayak itu. Ada macam manusia ada anak kayak itu. Minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran yamutu min. Ada sebaliknya, dilahirkan dalam keluarga orang kafir, kemudian hidup jadi orang kafir, tapi akhirnya mati, insafnya taubat. Anak mati taubat jadi mukmin. Ini ada juga anak kayak itu.
Jadi macam-macam manusia itu. Ya. Jadi karena dunia tadi itu ya apa ya supaya kita tahu bahwa dunia itu walaupun elok indah tapi jangan kita tertipu oleh dunia itu. Karena kita di dunia ini tidak kekal. Dan Nabi mengatakan ini kan sebenarnya Nabi mengatakan dunia ini pikirkan dunia tidak kekal dan kita ini tidak kekal di dunia ini. Kita sebagai orang asing dan hadis lain ya. Orang asing kita masih dalam perjalanan hanya ke dunia beristirahat aja di dunia. Ada terusan ke dunia istirahat di dunia. Bentar lagi kemudian kita berangkat lagi ke akhirat. Jangan menganggap dunia ini kekal, dunia kekal. Jadi karena ada orang lahir mukmin, kemudian hidupnya mukmin, kemudian mati mukmin. Tapi ada juga yang kayak itu akhirnya matinya kafir. Kita tidak tahu, kita tidak tahu bagaimana kita ini kena. Tidak ada yang tahu kita akhir umur kita. Jadi tugas ini adalah kita berusaha. Jadi tugas kita sini adalah berusaha berikhtiar, beribadat dengan ketentuan garis-garis sudah digariskan oleh syariat. Nah seharusnya beribadat kayak ini kita laksanakan. Yang seharusnya ada kayak itu kita tadi beramal terus kita beramal masalah apakah kita nanti bagaimana itu ada Allah SWT. Kita tugas kita beramal. Malu wa kullun yassarun ma khalaqahu. Nabi kata beramallah kamu maka tiap kamu akan dimudahkan kepada takdir yang sudah takdir kepada kamu. Kalau kamu akhirnya baik nanti perjalanan kamu baik. Beramallah, tiap kamu akan dimudahkan, muyassarun dimakhluk bagi barang yang sudah diciptakan untuk kamu. Kalau kamu diciptakan untuk surga, maka dimudahkan jalan ke surga. Jadi, yang penting tugas kita beramal dan berdoa. Tapi kita beramal, kalau kita akhirnya kita kada Islam misalnya akhirnya itu bukan kita, bukan wawasan kita, ya. Untuk mengetahui kan yang penting kita disuruh beramal beribadat sudah guna berdoa. Tapi pada umumnya kalau orang itu perjalanan hidupnya amal-amal soleh akhirnya juga akan mati soleh. Pada umumnya kayak itu. Ya. Jadi kalau biasanya kalau orang perjalanan hidupnya itu baik amal soleh akhirnya matinya baik. Sebaliknya itu kalau ada baik kita selalu suruh berdoa supaya kita husnul khotimah umur kita baik itu kita berdoa samping beramal. Jadi sungguhnya marah itu adalah seperti bara api kata Nabi. Tuqadu fi qalbi mu'min yang dinyalakan bara api itu dalam hati seorang manusia. Jadi marah itu adalah seperti bara api yang ada dalam hati. Lam taru ila humrat ya ini, tidak kamu lihat orang marah itu kedua matanya habang merah. Wantifakhi adwajhi dan tegang ya urat-urat lehernya itu kencang itu. Kamu wajada dzalika sya'an, barang siapa mendapatkan dirinya dalam keadaan marah, fal arda kamu hendaklah dia itu duduk di bumi dan duduk di bumi supaya duduk. Arda berdiri supaya duduk supaya berbaring. Itu arda hendaklah dia melazimi yaitu tanah dan tanah, artinya
berduduk. Al-aktual sungguhnya kerijali sebaik-baik orang ialah orang yang lambat marahnya dan sari cepat, yaitu kembali. Jadi sebaik-baik orang yang lambat marahnya lalu bulik lagi kada marah, cepat buliknya, kada marah, cepat padamnya. Faedah kana syirul ghadabi, kalau orang itu cepat marahnya dan cepat ridhonya, cepat artinya redanya, kada saya ini fa inna biha, maksudnya itulah sama-sama baik. Cepat marah tapi cepat padam. Jadi itu tanggulangi dengan cepat padam tadi itu. Syarul rijali, sejahat-jahat orang ialah orang yang cepat marah dan lambat redanya. Cepat marah, lawas, anjar, padam. Itu ada baik. Sebenarnya orang yang lambat marahnya, lambat redanya, itu jadi artinya sama-sama. Itu dihadapi dengan tadi itu. Ala min khairit tujari, sebaik-baik pedagang ialah orang yang baik mencari usahanya. Karena hasad talabi, baik usahanya mencari yang halal. Itulah sebaik-baik tujar pedagang, orang yang gawiannya baik. Dan juga baik caranya itu qada, menerima atau membayar itu baik. Kalau orang itu baik pencarinya, tapi karena baik mengeluarkan duitnya, maka itu katanya dihadapkan ini dengan itu. Fa innaha biha. Gitu. Kebaikannya dihadapkan dengan kadang-kadang baiknya tadi itu. Bisa ngapus tadi. Sejahat-jahat pedagang ialah orang yang bercarinya kada baik. Cara begawinya kada baik atau benda yang digawinya kada baik. Dan juga orang itu yang kada baik cara mengeluarkan duitnya atau menerima duitnya. Inkarnasi kalau orang itu kada baik mencari duitnya, ya, tapi baik dalam mengeluarkan duit, maka itu bisa menghadapinya. Sungguhnya tiap-tiap penipu itu ada ada benderanya, tanda yang dikenal di hari kiamat. Di hari kiamat ada orang yang tukang-tukang tipu di dunia seolah punya bendera sendiri, dikenal. Ala wala ghadra akbaru min ghadri imamin. Tidak ada tipuan yang lebih besar dari tipuan seorang imam terhadap orang awam. Jadi tipuan seorang pemimpin orang umum. Jadi tidak ada tipuan yang lebih besar daripada tipuan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Wa inna afdhalal jihadi kalimatu adlin inda Imam Zaid. Sungguhnya jihad yang paling besar ialah suatu kata-kata yang benar disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Kalau orang bisa mengeluarkan kata-kata yang benar di hadapan pemimpin, penguasa yang zalim, itulah jihad yang besar. Jihad besar. Waninya.
لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا شهدوه وعلمه حتى إذا كان عند مغيربان الشمس قال ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما يبق من هذه الشمس أن تغيب. Ketahuilah Nabi, janganlah mencegah akan kamu takut manusia mengatakan yang benar. Janganlah kamu takut mengatakannya hak, ya karena takut kepada manusia. Dan sampai takut kepada manusia itu mencegah kamu untuk mengucapkan yang benar. Jika dia mengetahui kebenaran dan mengetahui kebenaran, ya, jangan sampai takut untuk mengucapkannya. Dan karena sehingga apabila sudah terbit matahari, Nabi mengatakan, ala ketahuilah sungguhnya tidak tinggal di dunia ini kecuali ya, sebagaimana yaitu tinggalnya matahari yang terbenam ini. Artinya Nabi, dunia ini tidak tinggal kecuali sedikit benar seperti tinggalnya matahari yang akan tenggelam ini. Tadi bahasa Nabi sampai kepada matahari hendak tenggelam tadi. Seterusnya. Waqad hadanallahu al-fatah muslim wa alaina Muhammad kunti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan.